Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang 60 hadis sultaniyah. Kalau dalam catatan ayah kita masuk ke hadis ke-20. Jadi nanti masih ada 40 hadis lagi. Hadis ke-20 ini berbunyi, ya, nanti kitabnya, bukunya sedang disusun, tolong perhatikan ya. Hadis ke-20 ini berbunyi, aqimu hududallahi fil qaribi wal ba'idi wa la ta'khuzkum fillahi laumatul laim. Ya. Jadi wa la ta'khuzkum fillahi laumatul laim. Jadi katanya di sini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2531. Tegakkanlah hudud Allah, tegakkanlah hukum Allah, baik di tempat yang dekat maupun jauh, dan janganlah kalian terpengaruh celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, nih dengar. Jadi dalam Islam itu uqubat atau persangsian itu pada manusia, hukum yang disangsikan, dijatuhkan sanksi kepada manusia itu ada 4 jenisnya. Yang pertama hukum hudud, yang kedua hukum jinayat, yang ketiga takzir, yang keempat mukhalafat. Ini kan nih, hudud adalah yang disebut dengan, kalau dalam bahasa itu ya batasan, pagar, atau ya tadi batas dari Allah. Hudud ini adalah hukum Allah maksudnya. Kadang hudud ini dipakai untuk seluruh sanksi tadi, seluruh hukum tadi. Nah, termasuk dia adalah apa? Hukum-hukum atau persangsian yang tidak membutuhkan apa? Pengaduan. Nah, hudud inilah yang kemudian menjadi bagian dari pilar pertama dalam persangsian umat Islam yang harus ditegakkan, baik ada yang ngaduin atau yang tidak ngaduin, baik yang ada yang dirugikan atau tidak ada yang dirugikan, hudud ini tetap harus ditegakkan. Ini maksud dari hadis ini. Jadi hudud diberlakukan meski tidak ada pihak yang menyampaikan tuntutan. Mana hukum hudud? Hudud itu misalnya termasuk dalam hukum hudud itu adalah pencurian, mencuri, minum khamar, berzina, bughat, liwat, ya, murtad, ya, qazaf. Itu termasuk hudud. Jadi kalau ada orang misalnya berzina, nauzubillah, baik itu ada yang mengadukan karena dirugikan atau senang sama senang,
tetap harus ditegakkan. Begitu juga pencurian, ada yang mengadukan, harus ditegakkan. Dan ketentuan penegakan hukumnya ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh lebih dari yang ditentukan, kurang juga tidak boleh. Jadi sesuai dengan ketentuan. Ini hukum hudud. Sedangkan jinayat itu adalah hukum yang berkaitan dengan, atau bahasa lainnya qisas, berkaitan yang dengan hak-hak manusia. Membunuh berarti dibunuh lagi, mencederai berarti ada diat, ada denda, ya kan? Misalnya ada orang membunuh, dibunuh lagi, tapi nanti tentu ketentuan, ada juga yang dia hanya denda, ada juga yang bisa dari situ ya ketentuannya nanti apa? Ada dimaafkan, ya dianjurkan untuk dimaafkan, ada juga. Ya nanti sesuai ketentuan. Termasuk melukai, menyakiti, ya, membuat orang dicederai kehormatannya. Ini memukul orang itu nggak boleh. Memukul orang giginya copot satu, wah ini dikena. Ya kan, memukul orang jarinya patah satu, wah ini kena denda, ya, dengan ukuran unta. Nah, termasuk juga adalah takzir, yaitu hal-hal lain yang selain hudud dan jinayat. Nah, banyak nanti takzir itu, ya, termasuk orang yang mencopet. Nah, ini bukan mencuri, beda tuh, ya. Termasuk misalnya bukan masalah badan, ya, misalnya ada yang menelantarkan, orang menelantarkan anaknya gitu misalnya, atau banyaklah hal-hal lain nanti, tapi bukan hudud dan jinayat. Terakhir itu adalah mukhalafat. Mukhalafat ini adalah ketentuan negara, ketentuan khalifah. Misalnya berjalan di sebelah kiri, misalnya rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintas itu kalau orang melanggar itu ada mukhalafat, ada hukuman, denda atau kurungan atau hal apa misalnya. Paham? Ini mukhalafat. Jadi ukubat dalam Islam itu 4, ada hudud, ada jinayat atau qisas, ada takzir, dan juga mukhalafat. Nanti kapan kalau kita ada kesempatan kita mengkaji kitab Nizamul Uqubat, boleh, ya. Dari hadis ini sedikit aja keterangannya, ya. Penjelasannya adalah hudud adalah hukuman keras yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Jadi hukumannya memang keras. Pencuri potong tangan, mau ada yang dicurinya itu memaafkan, kecuali belum sampai pengadilan. Jadi setelah pengadilan ya sudah deh nggak jadi, oh nggak bisa. Jadi dia adalah hukuman yang memang harus terapkan. Berzina ketahuan, oh tapi ini suka sama suka, nggak boleh, tetap diterapkan zina, gitu ya. Itu kenapa? Mau kemana? Ya, sebentar, ya, sebentar. Nah, jadi hudud diterapkan hanya terhadap bentuk-bentuk kriminalitas tertentu dan dapat dibuktikan secara pasti tanpa ada kesamaran. Jadi benar-benar pembuktiannya benar. Salah, sebentar. Dari tadi ya udah bangun ya, ngantuk ya. Ya. Jadi ini dapat dibuktikan secara pasti tanpa ada kesamaran. Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu dari hukuman hudud ini, tidak boleh. Hakim, ya, qadhi di sini tidak boleh memutuskan orang ini dihukum. Jadi harus jelas. Contoh misalnya berzina, orang yang berzina harus dihukum dengan hukuman had zina, ya, dirajam atau dicambuk 100 kali cambukan setelah pembuktian yang ketat. 4 orang ngelihat, ngaku, ya, atau ada hamil, nah, itu juga termasuk pembuktiannya.
Jadi kalau jelas, kalau cuma ragu-ragu, kayaknya dia cuma ini aja, belum, nggak boleh. Maka ini hukuman terhadap zina ini ya masuk bagian hudud yang pembuktiannya harus tepat, ya harus tegas, dan juga pada saat yang sama dia bagaimana, ya tanpa ada kesamaran. Ya. Penerapan hudud dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai yang paling berharga dan paling rentan di masyarakat, seperti menyangkut agama atau keyakinan. Nah, itu tadi murtad. Orang murtad, kata Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar, mengganti, murtad agamanya, maka dia harus dibunuh. Atau menjaga jiwa, begitu juga nyawa, misalnya tadi ya, kehormatan, keamanan, kesatuan dan kesejahteraan. Nah, ini makna hudud dalam makna seluruh hukum Allah. Apabila sebuah tindak kriminal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, maka sanksi hudud harus dikenakan kepada pelakunya tanpa memandang siapapun dia, sehingga keutuhan masyarakat dapat dilindungi. Jadi gitu. Coba misalnya ada orang mabuk, minum khamar, coba dia bawa senjata, gimana caranya menghukum supaya dia tidak minum khamar? Ya, kalau ada hukum hudud, dia dicambuk 80 kali cambukan, ya kan? Coba 80 cambukan dengan keras oleh Algojo, pakai cambuk, ya, pakai pelepah kurma, ya, itu keras sekali. Kurma itu keras, itu dicambuk 80 punggungnya, bak, sampai dia betul-betul kuat. Kalau dia sakit, dia tahan dulu. Gitu. Ingat dia nggak boleh mabuk. Ya. Begitu juga orang yang menjualnya, itu nanti terkena dalam masalah takzir, dihukum juga dia. Nggak boleh menjual tadi. Ya. Bahkan bisa juga terkena tadi di situ, terkena hukum kalau dia betul-betul mengerti, tahu, ya misalnya, kecuali dia tidak tahu ternyata dia mengandung khamar atau itu dijadikan buat minuman keras khamar. Nah, ini gitu. Jadi untuk keutuhan masyarakat, ini Islam menjaga luar biasa. Penjelasan berikutnya, menurut Imam Suyuti, yang dimaksud dengan kalimat di tempat yang dekat maupun jauh, jadi kalimat fil qaribi wal ba'idi, kata Imam As-Suyuti, gimana? Dapat bermakna kedekatan dalam hubungan pribadi. Maka jangan sampai dekatnya hubungan pribadi mempengaruhi proses penegakan hudud. Kalimat tersebut juga dapat berarti kedekatan dengan penguasa. Nah, pada saat penguasa, bagaimana? Dekat dengan penguasa nggak dihukum, nggak boleh nih orang. Coba, ya, ada orang dekat penguasa, korupsi, ternyata apa? Dihukum cuma sebentar saja. Dihukum 10 tahun, kemudian direvisi, ya kan, jadi 4 tahun. Padahal ada orang yang cuma sebatas kumpul-kumpul yang juga tidak diterapkan pada hukuman yang lain, dikasih 5 tahun. Nah, gimana ini? Karena ini lawan politik saya, hukum yang berat. Nggak boleh kayak gini. Dia telah melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh cuma gara-gara kedekatan tadi, ya. Bahkan nggak mau diproses hudud, ya. Kalimat tersebut juga dapat berarti kedekatan dengan penguasa, yaitu antara penguasa dengan orang-orang yang kuat dan dengan mereka yang lemah. Jadi keras terhadap yang lemah. Maka hudud harus diterapkan secara adil terhadap setiap anggota masyarakat, apapun kedudukannya di tengah-tengah masyarakat,
tanpa memandang sejauh mana kedekatan dengan orang yang memegang kekuasaan. Ya. Mana yang kedua ini dikaitkan dengan hadis yang Nabi SAW berikutnya. Nanti kita bahas dalam hadis ke-21. Jadi bahkan kalau kata Rasulullah itu Fatimah anak Rasulullah ya mencuri, maka Rasul akan memotong tangannya. Jadi betul-betul itu. Ini kita harus contoh. Kadang ayah juga gitu suka, aduh ini teman, ini dekat, jadi kita agak kurang adil. Bukan hudud ya. Nah, tapi itu ada rasa kayak gitu. Ya, makanya harus dilatih. Dalam masalah penegakan hudud nanti penguasa, khalifah, muawin, tafid, para qadi dan juga orang-orang yang bagaimana menerapkan hukum tadi harus adil. Harus adil. Harus dengan pada tempatnya. Paham? Alhamdulillah. Paham Alifah? Enggak. Ngantuk ya? Sebentar. Apalagi? Cukup ya? Nah, sedikit aja nggak apa-apa. Nanti ada kitabnya insya Allah lagi disusun, lagi disampaikan nanti. Ada pertanyaan? Mungkin di atas ada yang mau tanyakan? Ngerti? Apa tuh? Apa yang nanya? Katanya kan kalau hukum Islam itu terkesan kejam. Terus akhirnya banyak orang yang takut, nggak mau dihukum dengan hukum Islam. Bagaimana menjelaskan kepada orang itu? Ya, bagaimana menjelaskan katanya hukum Islam itu kejam, sehingga banyak orang yang tidak mau, ya, lalu takut. Sehingga bagaimana menjelaskan? Yang pertama, hukum Islam, hukum ukubat dalam Islam itu bersifat jawazir dan jawabir. Sifatnya itu mencegah bagi yang lain dan penebus bagi yang melaksanakan atau yang dilaksanakannya. Gimana ini? Contoh, ada Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah ini terjerumus dalam perzinahan. Dia punya anak akhirnya dari hasil berzina. Dia minta datang kepada Rasul untuk diterapkan hukum Islam, hudud. Ya. Lalu dia dirajam setelah anaknya agak besar, sudah bisa lepas, padahal ngakunya saat dia masih hamil, ya. Lalu kemudian dia ngaku disuruh melahirkan dulu, disuruh merawat anaknya dulu sampai dilepas sapihnya, tidak menyusuinya lagi. Anaknya sudah agak besar, baru dia dirajam. Lalu pada saat itu, ya, beberapa orang mengatakan, menyebutkan, membicarakan, coba kalau dia lari, coba kalau dia kabur, kan bisa saja. Banyaklah cerita-cerita. Lalu Rasul mengatakan, diamlah kalian, bahwa Al-Ghamidiyah sekarang ini kira-kira gitu ya, sedang berenang di surga. Jadi orang yang diterapkan hukum hudud, maka pada saat itu menjadi penebus dari dosanya. Kalau dia mencuri dipotong tangan, maka pada saat itu dia bagaimana? Bebas dari dosa mencuri nanti di akhirat. Penebus. Taubatnya dia itu ya diterapkan hukum hudud, kecuali murtad. Kalau murtad misalnya dihukum karena murtad itu dibunuh, setelah dia diberi waktu, lalu kemudian dia nggak mau taubat, nggak mau kembali kepada Islam, dia dibunuh, maka pada saat itu dia menjadi apa? Orang yang lekal dalam neraka karena dia kufur. Itu dia, ya. Tapi bagi orang yang melaksanakannya itu keberkahan. Bahkan masyarakat yang menerapkan hudud Allah, hukum Allah, seolah seperti mendapati hujan selama 40 hari. Di padang pasir hujan berarti apa? Banyak sekali kesenangan. Maksudnya gitu. Berkah, berenang. Ya, mantap. Gitu ya.
Ini penebus. Begitu juga hukum Islam itu sebagai apa? Pencegah. Kalau ada orang berzina dirajam sampai mati, ditimpukin dengan batu, ditimpukin sampai kemudian dia mati, orang yang nimpukin itu nggak boleh punya rasa kasihan. Kira-kira dia mikir kalau dia mau berzina. Orang yang membunuh lalu dengan sengaja dia membunuh, lalu dia nanti dikenakan qisas padanya, lalu dia dibunuh lagi, maka dia mikir untuk membunuh orang. Dia menyakiti orang, melukai orang, lalu nanti dia didenda dengan denda yang sangat berat. Satu jari misalnya putus, rusak, itu ya dendanya itu 10 ekor unta. Coba, satu unta itu kira-kira berapa juta, ya kan? 20 juta atau 30 juta. 10 berarti dia denda 300 juta kepada orang itu misalnya. Di mana? Tambahin lagi satu lagi, 300 lagi ya. Tapi kalau dia menyengaja nanti hukumannya lain lagi nanti. Ada ketentuan itu. Ini orang akan mikir, menjaga, mencuri. Kalau mencuri potong tangan, aman. Kalau dibilang hukum Islam itu kejam, sekarang jauh lebih kejam. Pencuri ketangkep, digebukin, dibakar. Masya Allah, nggak boleh. Iya dah. Kesel, gebukin sampai kacau, sampai dia babak belur. Si pencuri karena digebukin nggak sampai mati, ya kan? Kesel, dendam. Besok mencuri baru sedikit aja langsung bunuh. Masya Allah. Akhirnya kacau masyarakat. Itulah yang makanya dikatakan haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana ada diterapkan syariat pasti ada maslahat. Kenapa? Karena Allah yang ngatur. Cuma nggak ada iman orang itu, menentang Allah, akhirnya gimana? Nggak mau dengan syariat Islam. Coba lihat. Sama dulu juga zaman Nabi Muhammad. Bagaimana? Mereka itu mengakui Nabi Muhammad SAW itu apa? Al-Amin, terpercaya, terhormat. Tapi pada saat menyampaikan Islam dibilang gila. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya menentang Allah. Gitu ya? Gitu ya Bu ya? Iya, ada pertanyaan. Ya. Jadi harusnya berpikir seimbang. Kalau hukum Islam dibandingkan dengan hukum kufur, mana yang lebih kejam? Mereka pasti lebih kejam. Dulu orang Islam dibantai, dibakar oleh Mahkamah Inkuisisi dari Ratu Isabella pada waktu itu di Spanyol. Dibantai habis. Coba, sama aja dibunuhin juga. Tapi orang Islam kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang ahlu zimah yang mau tunduk kepada syariat Islam, tidak boleh. Ya, dilindungi. Ini beda. Jadi sebenarnya mereka menentang syariat Islam karena membangkang kepada Allah. Jadi gitu pertanyaannya ya. Nah, makanya Islam di sini ada penanganan yang sangat adil, bahwa hudud diberlakukan kepada siapa saja, baik ada yang menyampaikan tuduhan ataupun yang tidak menyampaikan, atau ada yang tidak disampaikannya tuduhan tadi. Maksudnya tuntutan, maaf, bukan tuduhan. Gitu ya, cukup ya. Hari ini mulai belajar ya. Nah, nanti Ustazah Nadia bantu yang kumpulin tugasnya ya, hafalan dan juga ininya. Gitu. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.